Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar.
Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali pagi hari ini di ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah beribadah pagi ini bersama keluarga datang sama Tuhan penuh dengan sukacita kita beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu pagi hari ini kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita bawa seluruh hidup kita, keluarga kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia. Amin saudaraku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Allahku yang maha kuasa, Allahku yang maha mulia. Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu pagi hari ini. Bersama-sama umat-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami datang beribadah kepada-Mu. Kami datang membawa pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami. Buat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh ada di hadapan-Mu. Karena semua karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini Roh-Mu yang kudus turun atas kami. Roh-Mu yang kudus melawat, menjamah dan memulihkan setiap kami. Kami rindukan hadirat-Mu di rumah kami pagi ini. Kami rindukan curahan kuasa Roh Kudus turun atas rumah tangga kami. Karena itu pagi hari ini kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa kami. Ampunilah segala pelanggaran kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Biarlah pagi ini oleh karena kemurahan Tuhan kami berjumpa dengan Engkau. Kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas kami pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami buka hati kami buka hidup kami untuk Tuhan lawat dan jamah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih berkati ibadah kami hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semua kita yang diberkati pagi ini sama-sama katakan amin. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu Saudaraku pagi hari ini engkau rindu memuji-muji Tuhan. Sekalipun keadaan sekeliling kita tidak baik, tapi kita tetap mau memuji Tuhan. Yang mau katakan yes. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama Tuhan. Yesus adalah kekuatan kita saudara. Yesus adalah penolong hidup kita. Mari memuji Tuhan pagi hari ini. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku.
bawa hati kita, bawa hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Bawa hatimu lebih dekat lagi kepada Tuhan pagi ini. Karena Dia hadir bagi setiap kita. Amin Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, keluargamu yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang ada di gereja, mari terus buka hatimu bagi Tuhan. Nyatakan bahwa Dia adalah Allah yang hebat dalam hidupmu. Nyatakan bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa dalam hidupmu. Banyak hal yang terjadi hari-hari ini. Biarlah hati kita tetap percaya. Sekalipun Tuhan izinkan kita bersama melewati lembah kekelaman. Firman-Nya berkata Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Setiap umat-Nya yang mengasihi, yang mencintai, bahkan percaya dan berharap hanya kepada Dia. Dia berjanji Dia tidak pernah meninggalkan. Apapun hari-hari ini yang kau alami, apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, mungkin kau saat ini sakit, mungkin saat ini kau berkekurangan, mungkin saat ini kau terikat dengan dosa. Namun hari-hari ini kau memiliki kerinduan untuk dekat kepada Tuhan. Hari-hari ini kau memiliki kerinduan untuk mengalami kehadiran Tuhan. Mari saya mengajak buka hatimu, bahwa hatimu menyembah Tuhan pagi hari ini, bahwa hatimu menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Biarlah pagi hari ini Allah melawat hidupmu, Allah melawat, Allah menjamah, Allah menyembuhkan, Allah melepaskan setiap dosa ikatan di dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu bekerja pagi hari ini. Engkau menjamah pagi hari ini setiap kami umat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kuasa-Mu tanpa batas melawat mereka. Kuasa-Mu tanpa batas menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Ada mujizat, ada perkara yang ajaib dan luar biasa Allah sedang kerjakan hari-hari ini. Kami tahu dengan kami melewati lembah yang kelam sekalipun, kami tahu kami akan melihat ada mujizat. Kami akan melihat ada perkara yang ajaib Allah kerjakan, Allah buat, Allah nyatakan bagi umat-Nya di dalam nama Yesus. Sehingga ketika kami mengalami mujizat, kami boleh dapat bersaksi. Ketika kami mengalami mujizat, kami boleh menyatakan kuasa Allah di tengah lingkungan kami, di tengah keluarga kami. Kami boleh menyatakan bahwa Tuhan hebat, Tuhan Allah yang perkasa, Tuhan Allah yang dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kasih-Mu sangat besar atas kami. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Amin. Yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita, katakan ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Tuhan yang memperdulikan kami, seluruh hidup kami, seluruh hidup
Walau Engkau izinkan kami melewati lembah yang kelam sekalipun, walau lewati lembah kami tak ditinggalkan. Pujian ini kembali, hanya Engkau Tuhan Yesus, kekuatan kami. Hanya Tuhan yang mengerti kami. Hanya Tuhan yang memperdulikan hidup kami. Seluruh hidupku, walau lewati lembah, Tuhan Engkau tak pernah tinggalkan kami. Walau lewati lembah, kami tak ditinggalkan. Yesuslah kekuatan. Oh,
sekali lagi, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus, Yesus. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, saudara. Mari bersama suami istri anak-anak angkat tangan kita sama Tuhan. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya, percaya janjimu. Pegang janji Tuhan pagi ini Bapak Ibu Saudara. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari dengan lebih sungguh-sungguh. Percaya janjimu ajaib. Kami percaya pagi hari ini Tuhan. Terukir Janjimu dikenapi atas dalam kehidupan kami. kehidupanku. Janjimu dikenapi atas setiap umatmu yang berseru kepadamu. Serah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau Segalanya bagiku. katakan saudara. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah kepadamu. Kami berserah kepada Di Tuhan. dalam kekuatanmu ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu ku Sekali lagi, mari katakan Bapak Ibu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Engkau ajaib. Engkau ajaib. Tiada yang seperti Engkau. Kekuatanmu besar bagi kami. atas kami. Terima kasih Dalam Tuhan. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami angkat tangan kami pagi ini Bapa. Untuk kami berserah penuh kepadamu. Untuk kami berserah kepada kehendak-Mu atas kami hari-hari ini. Kami mau mengikuti kehendak Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi dekat kepadamu. Mari terus baharui hidup kami. Mari terus kuatkan jiwa kami. Kuatkan teguhkan hati kami Tuhan. Untuk kami terus berjalan bersamamu. Melewati setiap musim di dalam hidup kami. Karena kami percaya tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kami percaya Engkau menyertai kami. Bahkan Engkau yang menolong kami. Terima kasih Bapa, kami percaya pagi ini Engkau yang memulihkan keadaan kami. Kau memulihkan hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan usaha kami, pelayanan kami. Dan kami berdoa bagi kota di mana kami ada. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami tahu hari-hari ini Kau sedang mencurahkan Roh-Mu. Di Pentakosta yang ketiga Tuhan Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Bahwa setiap
hari Tuhan, orang-orang akan datang berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan, tempat perteduhan dan keselamatan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terus nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa kami. Terus nyatakan kemuliaan-Mu atas hidup kami. Untuk kami terus hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih buat pagi ini Bapa. Sungguh hati kami bersyukur buat kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang menjamah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan mengubah hidup kami, memberkati kami, bahkan membuat iman kami bertumbuh. Dan kami terus percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari kita yang semua siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita ada di bulan Agustus dan pada minggu pertama ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh mengasihi kami, pada kesempatan hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa Engkau yang menuntun kehidupan kami. Dan pada awal bulan Agustus ini Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu, maka itu berbicara di dalam kehidupan kami Tuhan. Berbicara di dalam setiap hati kami Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, umat-Mu yang mendengarkan pesan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bukan hanya firman Tuhan yang kami dengar, tapi ada kekuatan dari Roh-Mu yang kudus, yang memampukan kami untuk kami Tuhan Yesus melakukan firman-Mu. Dan bukan hanya kami bisa melakukan firman-Mu, tapi firman-Mu itu menghasilkan seperti yang Engkau mau Tuhan. Sehingga kami menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Dan banyak orang yang diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami Tuhan. Dan sekali lagi urapi dan kami siap untuk mendengarkan pesan Tuhan. Mari yang siap sama-sama katakan, amin. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan. Dan firman Tuhan untuk di bulan Agustus ini, judul yang disampaikan adalah generasi yang baru. Nah, berkaitan dengan generasi yang baru, ayat penuntunnya adalah, mari kita membaca dari 1 Timotius, ya, 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 16, tapi saya ingin kita membaca ayat 4, 7, dan 15. Kita akan membacanya dan kita semua memperhatikannya baik-baik. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ayat yang ke-7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat yang ke-15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Itu adalah ayat penuntunnya. Dan saya ingin menyampaikan tentang generasi yang baru. Nah, kalau generasi yang baru, ya, saya ingin meng-highlight tentang generasi yang baru itu adalah di dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan demikian. Dan kalau ia datang, ia ini artinya adalah Roh Kudus. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman.
Jadi ketika Roh Kudus itu turun atas kita, Dia pertama-tama akan memberitahukan tentang kita, menginsafkan kita akan dosa. Artinya bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan menginsafkan kita akan dosa yang kita lakukan. Dan proses ini adalah langkah awal kita untuk kita menerima kehidupan yang baru. Dan artinya kita masuk di dalam kehidupan yang baru, jadi kita adalah generasi yang baru di dalam Tuhan. Itu secara pribadi di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa ketika kita sebagai generasi yang baru, itu lahir daripada kuasa Roh Kudus yang menginsafkan kita akan dosa. Jadi itu adalah generasi yang baru yang ingin disampaikan pada saat ini. Sehingga saudara mengerti bahwa saudara ketika menerima Tuhan Yesus, saudara adalah generasi yang baru. Karena Roh Kudus yang menginsafkan saudara akan dosa, menginsafkan kita akan dosa, dan kita menerima hidup yang baru di dalam Kristus. Meninggalkan kehidupan yang lama, masuk ke dalam kehidupan yang baru. Itu adalah generasi yang baru di dalam Kristus. Nah, pada kesempatan ini, kalau saudara yang dikasihi Tuhan yang mendengarkan pesan Tuhan ini, mungkin saudara belum mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Rasanya kok ketika kita menerima Tuhan Yesus itu seperti sesuatu yang biasa-biasa saja. Renungkan dan minta Roh Kudus untuk melakukan dan menginsafkan kita akan dosa kita, sehingga kita menghadapi atau mengalami hidup yang baru di dalam Kristus. Mungkin saudara belum sungguh-sungguh, minta kesungguhan hati supaya kita menjadi generasi yang baru di dalam Kristus. Ya, itu berkaitan dengan generasi yang baru. Selanjutnya menyambung dari 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-16 dan kaitannya dengan sikap kita sebagai generasi yang baru di dalam Kristus. Saya ingin menyampaikan pertama-tama adalah bahwa semua yang diciptakan Allah itu adalah baik. Ya. Semua yang diciptakan Allah itu adalah baik. Itu ada di dalam 1 Timotius 4 ayat 4 sampai dengan 5. Nah, jadi kita harus mengarahkan hidup kita kepada apa yang Allah tunjukkan melalui firman Allah dan kehidupan doa. Jadi ketika kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus mengarahkan diri kita kepada apa yang Allah tunjukkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Allah menunjukkan kepada kita ketika kita membaca firman, kita mendapatkan apa yang Allah mau untuk kita lakukan. Tadi ketika di awal kita menyampaikan, saya berdoa, bukan hanya kita bisa membaca firman, tetapi ada kuasa untuk kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kita meminta petunjuk daripada Allah melalui firman-Nya. Dan melalui firman-Nya kita mendapatkan apa yang Allah sampaikan. Dan untuk kita bisa melakukannya dan terus-menerus kita melakukannya, kita memerlukan kehidupan doa yang terus-menerus di dalam kehidupan kita. Kalau pepatah yang lama atau yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja dikatakan bekerja dan berdoa. Jadi sebelum bekerja, kita menerima tuntunan daripada Tuhan untuk kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Jadi arahkan hidup kita kepada apa yang Allah tunjukkan melalui firman dan doa.
Yang berikutnya adalah Allah menunjukkan kepada kita melalui Roh Kudus yang dalam persekutuannya yang nyata, melalui pengurapannya yang kita terima. Jadi ketika kita menerima pengurapan daripada Allah melalui Roh Kudus, di mana kita memiliki persekutuan setiap hari dengan Roh Kudus, maka Dia akan memberitahukan kepada kita apa yang harus dilakukan. Kita diajar oleh Roh Kudus sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh perkara-perkara dunia ini. Nah, banyak sekarang orang memperdebatkan tentang boleh nggak vaksin. Banyak orang yang memperdebatkan tentang bahwa di vaksin itu ada chipnya dan lain sebagainya. Tetapi orang lupa untuk memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Memiliki pengurapan yang daripada Roh Kudus. Sehingga ketika orang memperdebatkan hal-hal yang terlihat sepertinya rohani, tetapi lupa, sehingga pengajaran yang daripada Roh Kudus tidak didapatkan. Sehingga bimbang. Mari kita mengerti bahwa setiap yang kita lakukan, Allah memberikan tuntunan atas kita melalui Roh Kudus. Dan pengurapan yang kita terima dari hasil kita menyembah Tuhan. Hasil daripada ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus setiap hari. Memampukan kita untuk mengerti bahwa yang kita lakukan, yang kita dapatkan hari-hari ini adalah karena kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi itu yang harus kita mengerti bahwa pengurapannya mengajar kita dari hasil daripada Roh Kudus yang memampukan kita. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa Allah menunjukkan kepada kita melalui Roh Kudus dalam persekutuannya melalui pengurapan yang kita terima. Dan yang ketiga adalah menerima kasih yang sempurna, melenyapkan ketakutan. Itu ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 11. Dan ada lagu yang mengatakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai.
menerima kasih yang sempurna, melenyapkan ketakutan. Dan lagu tadi mengatakan bahwa berkat-Nya melimpah atas kita. Itu sesuatu yang dilahirkan dari ketika kita menerima kasih itu. Siapa kasih itu? Kasih itu adalah Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus kita. Sehingga kita bisa menerima kasih-Nya. Sehingga kita bisa menerima perkenanannya. Maka itu terimalah kasih-Nya. Karena ketika kita menerima kasih itu, maka ketakutan lenyap. Maka kita bisa menghadapi hari-hari kita dengan kekuatan yang daripada Tuhan atas hidup kita. Jadi fokus kita adalah kepada apa yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita. Kasih yang sempurna yang daripada Dia. Nah, poin yang berikutnya adalah yang ingin saya sampaikan di dalam firman Tuhan. Yaitu bahwa yang berkaitan dengan kita harus disiplin dalam menjalani kehidupan dalam Allah. Ya. Menjalani kehidupan di dalam Allah. 1 Timotius 4 ayat 7 yang tadi kita baca, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Saya ingin kita memperhatikan fokus kita adalah bahwa kita harus memegang prinsip dari Tuhan Yesus melalui firman Tuhan dan doa. Kita harus memegangnya dan kita harus menjalaninya di dalam kehidupan kita atau mempraktekannya. Kalau di sini dikatakan latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu melakukan segala sesuatunya dengan fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan tuntunan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita melakukan kehidupan kita sehari-hari, baik kita di dalam rumah tangga kita, baik ketika kita di dalam pekerjaan kita, baik ketika kita di dalam lingkungan kita, baik ketika kita di dalam pekerjaan kita, maka kuasa daripada Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kita melalui firman yang telah kita terima dan mengalir di dalam kehidupan kita. Sehingga genap apa yang disampaikan bahwa kita bisa menjadi saksi Tuhan. Jadi ketika kita melakukan apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita, jadi kita bisa menjadikan itu sebagai saluran yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Menjadi berkat. Itu yang dalam kaitannya. Dan memang kita harus melakukannya di dalam disiplin. Kita nggak bisa melakukannya separuh-separuh. Kita nggak bisa melakukannya setengah hati. Kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan kita harus melakukannya di dalam disiplin yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka kita akan mencapai goal kita. Ya. Dan setelah kita memegang prinsip daripada Tuhan Yesus Kristus melalui firman Tuhan, coba slide-nya. Kita berkewajiban hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Ini sering kita dengar. Jadi ketika kita hidup di dalam Kristus, patron kita atau template kita atau yang menjadi arahan dalam hidup kita, yang harus kita tuju, yang menjadi role model di dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Dia menjadi role modelnya di dalam kehidupan kita, bukan yang lain. Bukan perkara-perkara dunia, bukan model-model dunia, bukan bintang-bintang dunia. Tetapi yang menjadi role modelnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus Kristus yang menjadi role model kita, maka kita akan bisa menjalani seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan
dengan kuasa daripada Roh Kudus memampukan kita untuk kita bisa hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, jadi kita harus menjalani kehidupan kita dengan disiplin. Dan yang selanjutnya adalah yang ingin saya sampaikan, yang ketiga adalah dewasa di dalam kebenaran. Ya. Dewasa di dalam kebenaran. Ya. Dewasa di dalam kebenaran itu ada di dalam 1 Timotius 4 ayat 15. Yang pertama adalah memperhatikannya semuanya supaya ada kemajuan. Ya, memperhatikan semuanya supaya ada kemajuan. Ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat 15. Jadi kita harus fokus dengan apa yang Tuhan berikan supaya ada kemajuan. Dan kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, selanjutnya setelah kita memperhatikan semuanya supaya ada kemajuan, yaitu bahwa yang kedua, menerima dan tidak berbantah dalam pembentukan Allah atas kehidupan kita. Jadi di dalam Roma 9 ayat 20 dikatakan, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku sedemikian? Nah, kalau kita memperhatikan di dalam Yeremia 18 ayat 1 dan 6, itu adalah perumpamaan tentang tukang periuk yang membentuk periuk itu menjadi baik. Tetapi ketika ada sesuatu yang cacat, dia akan membalikannya supaya dibentuk kembali. Dan firman Tuhan itu mengatakan bahwa tidakkah aku bisa membentuk Israel seperti tukang periuk itu. Makin kita memberontak, makin lama kita melewati proses kita. Dan kita makin lama mencapai hasil yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi yang Tuhan mau adalah ketika kita masuk dalam pembentukan dan proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa dengan kekuatan Tuhan mengerti bahwa hasil yang Tuhan mau dalam proses itu adalah hasil yang indah dan sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau saudara memberontak, kalau kita tidak mau dibentuk, kalau kita berbantah, maka itu akan membawa kita mungkin kepada hal-hal yang lebih ekstrim lagi. Bisa saja Tuhan izinkan terjadi. Mungkin kita mengalami hal, misalnya baru ketika kita Tuhan izinkan ada penderitaan, baru kita merasakan Tuhan ini proses saya. Tapi saya percaya bahwa orang yang memiliki hikmat, ketika dia ada di dalam zona nyaman, dia keluar dari zona nyaman dia untuk dia melihat bahwa Tuhan sedang membentuk dia di dalam proses zona nyaman dia. Jadi dia keluar dari zona nyamannya dan dia mau, Tuhan, saya tidak mau saya jatuh di dalam zona nyaman saya, tapi saya mau dibentuk di dalam proses yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kadangkala zona nyaman itu menjadi wadah untuk pembentukan kita. Apakah kita peka dengan suara Tuhan di zona nyaman kita? Apakah kita bisa tetap rajin, tetap disiplin di dalam zona nyaman kita? Mari kita mengerti bahwa kita menerima dan tidak berbantah dalam pembentukan Allah atas kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi dewasa di dalam kebenaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan memang hal ini
ketika disampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan pengajaran untuk kita bertumbuh, tidak enak. Dan rasanya, Tuhan, mampukah saya bisa melakukannya? Saya kembali lagi kepada slide yang terakhir yang sering saya sampaikan. Bahwa kita menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas hidup kita. Kuasa Roh Kudus itu bukan untuk memenuhi keinginan kita. Tapi kuasa Roh Kudus itu untuk supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan dalam hidup kita. Untuk kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Supaya banyak orang yang diselamatkan melalui kehidupan kita. Maka kuasa Roh Kudus itu turun atas hidup kita. Memampukan kita. Dan saya percaya dan berdoa supaya kita bisa di dalam kehidupan kita. Kita hidup, kita menjadi saksi Tuhan. Dan kita menjadi generasi yang baru. Generasi di mana Tuhan yang membentuk kita. Kita hidup menurut kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya kita menjadi dewasa di dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang disampaikan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk apa yang baik yang Engkau sampaikan. Dan kami percaya kuasa firman-Mu memampukan kami. Untuk kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Menghasilkan seperti yang Engkau mau. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan yang selalu baru dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga kami bisa hidup di dalam disiplin. Sehingga kamu bisa hidup di dalam kemampuan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami melangkah Tuhan Yesus supaya ada kemajuan di dalam kehidupan kami. Dan kami menerima perkenanan Tuhan pada akhirnya dalam kehidupan kami. Sebagai orang percaya, kami mencapai goal yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Memang di sekeliling kami Tuhan, dalam kondisi-kondisi ada hal yang tidak pas, tidak enak. Ada pandemi, ada krisis ekonomi yang terjadi. Tapi dengan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk kami bisa melewatinya. Bahkan kami menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan untuk mengingat akan kasih Tuhan atas hidup kita. Mari kita mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus kita pada pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. How I love you Lord, how I love you Lord. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, mari setiap kita yang sudah ikut ambil bagian, yang sudah mempersiapkan diri, mari kita ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus.
Mungkin kalau ada hal-hal yang salah, minta pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Engkau sungguh amat baik bagi kami Tuhan. Dan biarlah perjamuan kudus ini mendatangkan berkat dan sukacita atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh amat baik bagi kami. Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan perjamuan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur perjamuan ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Berterima kasih untuk anugerah Tuhan. Untuk kasih-Nya yang melimpah dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan. Terima kasih untuk mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjamuan kudus yang diberkati Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Tuhan, Engkau melindungi kami dari yang jahat Tuhan. Engkau membawa kami Tuhan kepada kehidupan yang berkemenangan di dalam hari-hari kami. Kami bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Kami mengalami mujizat, kami mengalami pertolongan Tuhan. Kami mengalami anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh amat baik bagi kami. Berkat-Mu melimpah Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mengalami Tuhan. Mengalami masa-masa Pantekosta yang ketiga ini. Pencurahan Roh Kudus, keselamatan jiwa-jiwa. Kami mengalaminya Tuhan di dalam kehidupan kami. Banyak orang yang diselamatkan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan, pada minggu pertama di bulan Agustus ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan bisa Bapak Ibu Saudara untuk mentransfernya ke nomor rekening gereja BRI maupun nomor rekening BCA. Dan kalau Bapak Ibu mau menyerahkannya langsung, Bapak Ibu Saudara bisa menyerahkannya langsung ke sekretariat gereja. Dan saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu memberikan persembahan persepuluhan dengan hormat dan takut akan Tuhan, dan kami dari pihak gereja mengelolanya juga dengan hormat dan takut akan Tuhan, maka kita percaya bahwa persembahan persepuluhan ini mendatangkan kebaikan dan sukacita atas kehidupan kita. Dan saya ingin berdoa untuk persembahan persepuluhan, persembahan sukacita, persembahan sukarela, dan persembahan kita pada saat ini. Mari kita yang memberikan persembahan, kita berdoa pada saat ini. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan persepuluhan, persembahan sukarela, itu karena kami mengasihi Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus melalui persembahan persepuluhan kami Tuhan, kami tidak cinta uang, tidak cinta dunia ini, tapi kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami juga percaya Engkau membukakan berkat yang dari surga atas kami, berkat yang melimpah atas kehidupan kami, atas keluarga kami Tuhan, atas usaha dan pekerjaan kami, sehingga Tuhan Yesus, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita telah memberikan persembahan persepuluhan dan kita telah menerima perjamuan kudus, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dan saya percaya bahwa ibadah kita adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau mengasihi kami. ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat dan saudara yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dan saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.